Gue mau cerita tentang kejadian waktu gue ikut KKN kuliah kerja nyata di sebuah desa terpencil di Sumatera Barat. Tepatnya sih, di kaki Gunung Merapi. Tapi maaf banget gue nggak bisa sebut nama desanya di sini. Bukan cuma karena takut ada yang tersinggung, tapi karena emang warga sana pun jarang nyebut nama desanya sendiri. Katanya, nama desa itu bisa mengundang sesuatu kalau disebut sembarangan. Awalnya gue pikir cuma mitos, tapi setelah semua yang gue alami, ya gue pikir itu bukan sekadar omongan kosong. Gue dan 5 teman dari kampus di Jakarta berangkat bareng. Ada Rani, Wina, Fauzi, Edo, dan Arman. Kita semua udah semangat banget karena ngerasa bakal punya pengalaman hidup baru di pedalaman. Waktu pertama nyampe, suasananya adem, udara segar, banyak pohon rindang. Rumah tempat kita tinggal rumah panggung dari kayu, agak tua tapi masih kokoh. Ibu pemilik rumah, Mak Eha, orangnya baik banget. Warga juga ramah, sopan. Dan kayaknya senang ada mahasiswa yang datang ke desa mereka. Tapi ada satu hal yang bikin kita semua agak ngerasa aneh. Malam-malam di sana tuh terlalu sunyi. Bukan cuma nggak ada suara kendaraan, tapi juga nggak ada jangkrik, nggak ada anjing. Bahkan burung hantu pun nggak pernah kedengeran. Seolah-olah semua makhluk hidup diam pas malam datang. Nggak biasa kan? Di minggu pertama, kegiatan kita masih ringan. Bantu-bantu bersihin musala, ngobrol sama anak-anak kampung, dan mulai merancang program kecil untuk anak-anak sekolah dasar. Sampai suatu sore, gue diminta bantuin bersihin halaman belakang musala yang udah mulai ketutup semak. Pas lagi motongin rumput dan ilalang, gue lihat sebuah sumur tua di pojok belakang. Letaknya agak tersembunyi di balik tanaman liar, dan bentuknya udah tua banget. Sumurnya terbuat dari batu kali, melingkar, dan pinggirannya penuh lumut tebal. Nggak ada tali ember atau tutup, cuma sumur terbuka begitu aja. Gue langsung mikir, wah ini bahaya kalau anak kecil main ke sini. Gue sempat motret dan kirim ke grup KKN. Gue nulis, ada sumur tua di belakang musala, serem juga ya. Tiba-tiba Arman nyaut, jangan deket-deket cuy. Lu nggak tahu itu sumur apa? Gue ketawa. Lah, lu tahu dari mana? Dia jawab, nggak tahu, cuma feeling aja. Beda auranya. Besoknya, gue sempat ngobrol sama Pak Leman, ketua RT yang rumahnya deket musala. Orangnya kalem tapi tatapannya tajam. Waktu gue tanya soal sumur itu, dia langsung berhenti ngaduk kopi dan mandang gue lama. Pak, itu sumur udah lama nggak dipakai ya? Dia cuma geleng pelan, nggak langsung jawab. Tapi gue bisa lihat dari ekspresinya, ada sesuatu yang dia pikirin dalam. Akhirnya dia bilang, sumur itu masih ada yang jaga. Bukan kita, tapi yang lain. Jangan dekati, apalagi waktu maghrib. Gue sempat ketawa kecil karena pikir dia bercanda. Tapi dia nggak ketawa balik. Dia malah nunduk dan nambahin, dulu banyak anak muda kayak kalian yang datang dan penasaran. Sekarang cuma nama mereka yang tertinggal di papan pengumuman desa. Itu bikin gue diem. Tapi dasar manusia, rasa penasaran malah makin besar. Gue mulai nanya-nanya ke warga lain. Tapi kebanyakan cuma jawab singkat atau langsung alihin topik. Bahkan Mak Eha yang biasanya cerewet, langsung tutup mulut pas gue sebut soal sumur itu. Satu-satunya petunjuk tambahan gue dapat dari nenek tua yang suka duduk di teres. Rumahnya sambil ngunyah sirih. Dia bilang pelan, dulu ada perjanjian. Sumur itu bukan milik manusia. Ada yang harus dijaga, dan ada yang nggak boleh dibangunin. Semakin gue dengar cerita-cerita kayak gitu, makin gue penasaran. Rani sampai bilang ke gue, udahlah, nggak usah nyari-nyari masalah. Kita di sini cuma sementara. Jangan macem-macem. Tapi otak gue nggak bisa berhenti mikir. Apalagi gue sering banget mimpi aneh sejak ngeliat sumur itu. Dalam mimpi, gue berdiri di pinggir sumur sendirian. Dan ada suara dari dalam yang manggil nama gue. Bukan suara manusia, tapi suara yang berat, pelan, dan bergaung. Kayak gema dari bawah tanah. Kadang gue bangun dengan napas ngos-ngosan, keringat dingin, dan perasaan gak enak. Tapi anehnya, setiap kali mimpi itu datang, gue justru makin pengen tahu apa yang ada di dalam sumur itu. Wina, teman sekamar gue, mulai notice perubahan gue. Lu kenapa sih? Akhir-akhir ini sering bengong, sering keluar malam juga. Jangan-jangan lu ke sumur itu? Gue cuma senyum. Enggak lah. Ngeri juga. Padahal 2 malam sebelumnya gue sempat ngintip ke sana diam-diam, walaupun cuma dari jauh. Gue lihat sekeliling sepi, terus berdiri sekitar 5 meter dari bibir sumur. Nggak ada apa-apa waktu itu. Tapi saat gue balik badan buat jalan pulang, gue sempat denger kayak ada sesuatu yang gerak dari dalam. Cekrek, cekrek. Suara batu atau ranting patah. Tapi nggak mungkin dari bawah, karena sumur itu dalam dan gelap total.
Gue langsung lari balik ke rumah. Detak jantung gue kayak mau copot. Setelah malam itu, suara dari dalam mimpi makin sering datang. Kadang gue coba abaikan, tapi makin gue cuekin. Suara itu makin jelas, kayak dia makin deket. Suara berat gaib tapi pelan. Memanggil-manggil dari balik gelap. Dan yang bikin gue bener-bener gak tenang bukan cuma mimpi, tapi kejadian nyata yang mulai terjadi di siang hari. Mulai dari hal-hal kecil. Kayak waktu Rani naruh air minum di dapur, pas balik, gelasnya udah kosong. Dia pikir mungkin lupa. Tapi kejadian itu berulang beberapa kali. Gue sendiri juga pernah ngelihat sendok yang tiba-tiba jatuh dari meja. Padahal gak ada angin, gak ada getaran. Semuanya mulai terasa gak masuk akal. Hari ke-12 KKN suasana makin berubah. Warga desa yang tadinya ramah mendadak jadi pendiam. Beberapa bahkan ngeliatin kita kayak nggak suka, terutama ke gue. Gue nggak tahu pasti kenapa, tapi mungkin karena mereka sadar gue mulai main-main. Sama hal yang nggak boleh disentuh. Pak Leman sempat manggil gue ke rumahnya. Wajahnya serius, matanya kelihatan berat kayak habis kurang tidur berhari-hari. Anak muda. Kamu masih penasaran dengan sumur itu? Tanyanya pelan. Gue terdiam beberapa detik, terus jawab jujur, iya, Pak. Tapi saya belum ngapa-ngapain kok. Cuma lihat aja. Pak Leman menatap gue lama. Lihat saja kadang sudah cukup untuk memanggil. Ada yang tidur puluhan tahun, dan kamu mungkin sudah membangunkannya. Gue menelan ludah. Hawa di ruangan itu langsung berubah dingin. Bahkan kipas angin tua yang biasanya berderit pun berhenti berputar. Dia lanjut, dulu sebelum kamu lahir, ada cerita. Seorang pemuda datang dari kota, seperti kamu. Dia juga suka bertanya. Suatu malam dia mendekati sumur itu, lalu hilang. Esoknya warga temukan bajunya sobek-sobek, tergeletak di bawah pohon jambu, basah, bau tanah, dan ada lendir aneh. Gue bergidik. Waktu kami coba tutup sumurnya, malam harinya musala kebakaran, tapi nggak ada api. Dindingnya menghitam tapi tidak hangus. Besoknya sumur itu terbuka lagi, seolah tahu kita mau ngurungnya. Gua nggak bisa berkata apa-apa. Tubuh gue kaku, jantung gue berdetak lebih cepat dari biasanya. Yang paling bikin ngeri bukan ceritanya, tapi cara Pak Leman ngomong. Dia nggak takut, dia udah pasrah. Kayak orang yang hidup berdampingan sama sesuatu yang nggak bisa diusir lagi. Setelah malam itu gue sempat coba tahan diri. Gue bahkan gak berani ngelihat ke arah sumur lagi. Tapi suara itu terus datang. Kayak ada yang mancing gue. Suatu malam sekitar pukul 2, gue kebangun dari mimpi basah kuyup keringat. Nafas gue ngos-ngosan dan dari luar jendela gue dengar suara ranting patah. Krek, krek, pelan, berirama. Gue duduk ngebuka tirai jendela. Dan gue lihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di dekat sumur. Bentuknya kayak manusia tapi tinggi banget. Diam aja gak gerak. Di balik kabut tipis yang turun dari lereng gunung, gue cuman bisa lihat matanya. Merah kecil. Nggak ngedip. Nggak nyala. Tapi seperti membakar. Gue langsung mundur dari jendela. Dada gue sesak. Badan gue kaku. Gue pengen bangunin Wina. Tapi suara gue hilang. Nggak bisa keluar. Kayak ada yang nahan di tenggorokan. Gue cuman bisa duduk gemetaran. Sambil dengar suara itu makin jelas. Kamu sudah lihat aku. Sekarang giliran aku. Suara itu ada di telinga gue, di belakang kepala gue, di balik dinding, di mana-mana. Besoknya Wina nemuin gue tidur di pojok kamar. Badan gue dingin, mata merah, dan gue gak bisa ngomong sepatah kata pun. Mereka kira gue demam. Tapi sebenarnya gue takut banget. Takut karena gue tahu apapun itu makhluk di sumur itu, dia udah sadar sama gue. Dia sudah ngikutin gue. Edo, Arman, dan Fauzi sempat coba hibur gue. Tapi tiap kali mereka ajak ngobrol soal sumur, gue gak bisa jawab. Wina ngusulin supaya kita semua doa bareng. Malam harinya, kita kumpul di ruang tengah rumah Mak Eha. Kita baca doa-doa pendek, zikir dan salawat. Waktu bacaan mulai panjang, tiba-tiba lampu mati. Suara jendela terbuka sendiri. Hawa dingin masuk. Rani mulai gemeteran. Eira,
Di luar, bisiknya. Arman berdiri dan buka tirai jendela, dan dia langsung jatuh mundur. Mukanya pucat. Di luar, tepat di halaman rumah, ada bayangan berdiri. Diam, nggak gerak. Tapi sekarang, dia lebih dekat. Wina coba nyalain lilin, tapi lilinnya langsung mati. Dan saat itu kita semua dengar sesuatu dari arah dapur, kayak sesuatu jalan perlahan. Kaki diseret, seret, seret, seret. Arman langsung ngunci pintu kamar. Gue duduk di pojokan memeluk lutut. Suara dari arah dapur makin dekat, tapi tidak ada yang datang. Dan dari kejauhan samar-samar terdengar suara dari arah musala. Suara azan, tapi suaranya lambat, melengking, dan suara itu bukan suara manusia. Sejak malam lilin mati itu, rumah kami kayak bukan rumah lagi. Udara di dalam selalu dingin, padahal siang hari luar biasa panas. Wina mulai sering mimpi buruk. Mukanya pucat, dan matanya kayak orang habis nangis terus-terusan. Edo yang biasanya paling santai, sekarang jadi gampang marah. Arman bahkan sempat bilang dia ngelihat bayangan putih duduk di atas lemari. Dapur waktu subuh. Gue sendiri, gue udah hampir nggak bisa tidur. Setiap malam selalu kebangun. Entah karena suara bisikan, suara langkah, atau suara air menetes dari arah sumur. Padahal nggak ada yang kesana. Sampai suatu malam, gue mimpi lagi. Tapi kali ini beda. Lebih nyata. Gue berdiri di tengah jalan tanah, kabut tebal nutupin semua arah. Di depan gue cuman ada satu sosok, makhluk tinggi. Kepalanya botak tapi penuh goresan. Kulitnya abu-abu kehijauan, basah, dan matanya masih merah seperti malam pertama gue lihat dia. Dia ngelangkah pelan ke arah gue. Tapi bukan kakinya yang jalan, lebih kayak ngambang. Tanpa suara, tanpa jejak. Tangannya panjang, kukunya hitam, dan dari mulutnya keluar suara. Yang kau buka, tak bisa kau tutup. Gue bangun dengan jeritan. Nafas gue ngos-ngosan, baju gue basah oleh keringat. Dan dari luar jendela gue denger bunyi ember jatuh dari arah belakang musala. Gue tahu itu dari sumur. Dan gue gak tahan lagi. Rasa takut gue berubah jadi marah. Marah sama diri sendiri. Marah karena rasa penasaran gue ngerusak segalanya. Malam itu juga gue ambil senter, pakai jaket, dan jalan keluar. Gue dengar Arman panggil dari belakang. Tapi gue gak peduli. Langkah gue langsung ke arah musala. Semak-semak di belakangnya bergoyang, padahal gak ada angin. Kabut turun lagi, lebih tebal dari biasanya. Sumur tua itu muncul lagi. Seperti menunggu. Batu-batu di pinggirannya licin oleh lumut. Tali timbanya udah putus. Tapi kayak ada suara air di dalamnya. Air yang bergerak seolah bukan karena angin. Tapi karena sesuatu sedang berenang di dalam. Gue nyorot ke bawah pakai senter. Gelap. Tapi gue lihat sesuatu gerak cepat di dalamnya. Bukan ikan, bukan ular, tapi mata. Dua mata merah muncul dari dasar sumur, menatap langsung ke atas, ke gue. Gue mundur spontan, tapi kaki gue kepleset, dan gue jatuh duduk tepat di depan sumur. Tangan gue gores kena batu, dranets, dan saat itu suara dari sumur muncul. Gak keras, tapi cukup buat ngebuat tubuh gue kaku. Terah membangunkanku. Permukaan air di dalam sumur bergolak dan dari dalamnya muncul sesuatu. Makhluk itu merangkak keluar. Tubuhnya panjang, licin, dan tiap sentuhan tangannya ninggalin bekas lumpur hitam yang bau busuk. Gue gak bisa lari, kaki gue kaku. Tapi sebelum makhluk itu sempat sampai ke gue, sumur tua itu muncul lagi, seperti menunggu. Batu-batu di pinggirannya licin oleh lumut. Tali timbanya udah putus. Tapi kayak ada suara air di dalamnya, air yang bergerak seolah bukan karena angin, tapi karena sesuatu sedang berenang di dalam. Gue nyorot ke bawah pakai senter. Gelap, tapi gue lihat sesuatu gerak cepat di dalamnya. Bukan ikan, bukan ular, tapi mata. Dua mata merah muncul dari dasar sumur, menatap langsung ke atas, ke gue. Gue mundur spontan, tapi kaki gue kepleset, dan gue jatuh duduk tepat di depan sumur. Tangan gue gores kena batu, darah netes. Dan saat itu suara dari sumur muncul. Gak keras, tapi cukup buat ngebuat tubuh gue kaku. Darahmu membangunkanku. Permukaan air di dalam sumur bergolak dan dari dalamnya muncul sesuatu.
Makhluk itu merangkak keluar, tubuhnya panjang licin, dan tiap sentuhan tangannya ninggalin bekas lumpur hitam yang bau busuk. Gua nggak bisa lari. Kaki gua kaku. Tapi sebelum makhluk itu sempat sampai ke gua, seseorang menarik bahu gua dari belakang. Gua terhempas ke belakang, dan tiba-tiba gua udah ada di dalam rumah Pak Leman. Gua nggak tahu gimana gua bisa di sana. Badan gua masih dingin, tapi mata Pak Leman tajam, penuh amarah. Kamu hampir buka gerbangnya. Dia berdiri di depan gua, membawa sesuatu seperti kantong kain kecil dari daun pandan yang diikat tali rotan. Dia buka dan aroma menyengat keluar. Kayak bau dupa, tapi lebih tajam. Pak Leman lempar kantong itu ke api kecil di sudut rumah, dan seketika udara berubah. Telinga gua berdengung, ruangan jadi goyang. Dan dalam beberapa detik, gua lihat di luar rumah, makhluk itu masih berdiri di dekat sumur, tapi nggak bisa masuk. Seolah ada dinding tak terlihat menghalanginya. Dia menatap gue dengan marah. Dia tidak bisa langsung mengambilmu, kata Pak Leman pelan. Tapi kalau kamu kembali ke sumur itu, dia akan punya alasan untuk menjemputmu. Gue menggigil. Besok paginya gue bangun di kamar rumah tempat kami tinggal. Gak tahu bagaimana caranya Pak Leman bawa gue balik. Tapi yang jelas, setelah malam itu, semua berubah. Rani bilang dia mimpi diseret tangan panjang dari bawah tempat tidur. Wina lihat cermin di kamar mandi retak tanpa sebab. Arman yang paling gak percaya sama hal gaib, akhirnya muntah darah waktu tengah malam dan dibawa ke puskesmas terdekat. KKN kami dipercepat. Koordinator dari kampus datang dan bilang ada masalah darurat yang bikin tim harus dipulangkan. Dan saat mobil kami bergerak meninggalkan desa itu, gue ngeliat ke arah musala. Sumur itu masih di sana, tapi sekarang ditutup. Penuh dengan daun pisang dan tanda jangan lewat dari bambu yang dililit benang merah. Gue sempat tanya ke Pak Leman sebelum kami pergi. Pak, sebenarnya apa yang ada di dalam sumur itu? Beliau nggak jawab, hanya menatap langit dan berkata, bukan siapa tapi apa, dan bukan cuma satu.